Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova HP, NIM 1914 080003. Saya dari kelas Tadris IPA Fisika A, UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video ini dengan mata kuliahnya metodologi penelitian, saya akan membahas tentang referensi dengan subtopiknya yang pertama, fungsi referensi dalam karya ilmiah. Mencantumkan referensi ini merupakan segala bentuk dari teori atau juga argumentasi yang dapat digunakan untuk menunjang ide, gagasan, teori, atau argumentasi yang dapat mempertegas apa maksud yang ingin disampaikan dengan menggunakan tulisan. Jadi, tujuan atau fungsi dari referensi ini adalah yang pertama, memperkuat argumentasi. Referensi ini dapat digunakan sebagai suatu bahan untuk dapat menunjang suatu argumen ataupun teori yang dikemukakan di dalam bentuk tulisan. Fungsi yang kedua, menghindari plagiarisme sebagai penghalang dari suatu tindakan plagiat atas hasil dari milik orang lain. Yang ketiga, menghargai karya orang lain. Mencantumkan referensi ini untuk sebagai penghargaan atas karya orang lain. Yang keempat, memberikan informasi kepada pembaca, yang mana memberikan suatu informasi kepada pembaca mengenai suatu sumber asli dan terlengkap dari suatu teori atau suatu pendapat tersebut. Nah, sumber referensi ini terdiri dari buku, yang mana buku ini merupakan sumber yang paling bagus atau yang paling penting digunakan untuk membuat karya tulis. Untuk itu disarankan untuk dapat menggunakan buku terbitan yang terbaru agar teori yang ada di dalamnya pun sesuai dan ada perbaikan dari yang sebelumnya. Yang kedua, ada surat kabar atau majalah. Selain dari buku, kita juga bisa mencari dari surat kabar ataupun majalah, walau jarang digunakan karena sangatlah sulit untuk menemukan argumen yang relevan. Yang ketiga, ada jurnal. Jurnal ini dapat digunakan sebagai referensi yang baik dalam bentuk online ataupun dicetak. Yang keempat, internet. Sumber ini perlu diperhatikan dari tingkat kredibilitas situs yang akan digunakan sebagai referensi, karena pada umumnya sumber dari internet ini akan dibatasi di dalam penulisan karya ilmiah. Batasi dalam karya ilmiah tertentu yang dikarenakan tulisannya dapat diambil dari internet, baik itu melalui blogspot ataupun website yang umumnya penulisnya bukan ahli di bidangnya, sehingga tidak memenuhi kualifikasi dari ilmiah. Nah, untuk cara penulisannya, untuk penulisan referensi, yang pertama kita menulis nama pengarang, yaitu nama pengarang bagian belakangnya yang terlebih dahulu, baru yang bagian depannya. Kalau itu terdiri dari dua kata. Yang kedua, kita menuliskan tahun terbit buku tadi. Setelah tahun terbit, diberi tanda titik. Selanjutnya, menulis judul buku dengan diberi garis bawah atau bercetak miring. Setelah judul buku diberikan juga tanda titik. Nah, tulislah selanjutnya kita menulis kota terbit dan nama penerbitnya. Di antara kedua bagian itu diberikan tanda titik 2. Setelah nama penerbit diberikan tanda titik. Nah, apabila digunakan dua sumber atau lebih yang sama pengarangnya, maka sumber dirilis dari buku yang terlebih dahulu terbit, baru buku yang terbit kemudian. Di antara kedua sumber pustaka itu dibutuhkan tanda garis panjang. Nah, untuk materi selanjutnya, aturan pengutipan in-note, body note, footnote, dan end-note. Yang pertama, in-note atau body note. Body note adalah catatan khusus yang terletak tepat setelah akhir sebuah kutipan yang hendak diberi catatan, dan biasanya ditandai dengan tanda kurung. Adapun cara penulisannya, yang pertama, catat tubuh
menyatu dengan naskah yang hanya ditandai dengan kurung terbuka dan kurung tertutup. Yang kedua, catatan tubuh atau body note ini memuat nama belakang penulis, tahun terbit buku, dan halaman yang dikutip. Dan yang ketiga, nama penulis dan tahun terbit dan halaman berada di dalam tanda kurung, ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Yang keempat, nama penulis menyatu dengan naskah tulisan, tidak berada dalam tanda kurung, sementara penerbitan dan halaman yang berada di dalam tanda kurung. Untuk langkah pembuatan EndNote atau body note, yang pertama silahkan buka file Word yang ingin kita beri referensi body note, kemudian kita pilih paragraf mana yang ingin kita berikan referensi body note dengan meletakkan kursor di akhir paragraf yang dipilih. Selanjutnya kita pilih tab menu Reference, Insert Citation, dan Add New Source. Maka akan muncul halaman box Create Source, lalu pilih isi referensi yang dimiliki dengan sesuai dengan yang diminta pada setiap kolomnya. Setelah semuanya telah diisi, selanjutnya kita klik OK. Jika ingin menambahkan halaman referensi pada body note, silahkan pilih pada body note tersebut hingga keluar simbol drop list. Klik simbol drop list tersebut, lalu pilih edit citation, lalu isi halaman referensi yang ingin ditambahkan di body note. Nah, untuk footnote atau catatan kaki merupakan sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku. Biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di dalam teks gunanya menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Nah, untuk cara penulisan footnote, yang pertama, setiap penulisan footnote ditulis atau diketik dengan ukuran yang lebih kecil. Biasanya diketik menggunakan font 10 dari standar penulisan font yang berukuran 12. Yang kedua, penulisan tata kakak ini menggunakan spasinya 1. Nah, untuk nomor footnote agak diangkat sedikit di atas baris biasanya dan ukurannya sedikit lebih kecil. Yang keempat, setiap awal penulisan footnote selalu diawali dengan tulisan yang menjorok ke dalam atau sama dengan saat memulai barisan baru. Nah, untuk nama pengarang ditulis menurut nama aslinya. Pangkat atau gelarnya tidak perlu dicantumkan. Yang keenam, nama pengarang dari sumber tidak dibalik, baik nama asing ataupun nama Indonesianya. Setiap penulisan, nama pengarang harus lengkap dan jelas. Jika sumber berupa buku atau majalah ataupun koran dan ditulis oleh 2 atau 3 orang, maka nama penulis ditulis semua tanpa mencantumkan gelarnya. Nah, pengarang yang jumlahnya lebih dari 3 orang bisa dituliskan dengan catatan kaki yang diikuti dengan DKK. Nah, untuk penulisan judul karangan harus jelas dan lengkap serta menggunakan cetak miring. Nah, jika catatan kaki mengacu pada sumber yang sama dalam 2 nomor berturut-turut, tidak perlu ditulis lengkap dengan identitas yang sama, maka nomor yang terakhir cukup cantumkan IBID. Kemudian, jika sumber yang sama dipakai dalam nomor yang tidak berurutan atau melompati catatan kaki dengan nomor lain, cukup tulisan cheat. Nah, untuk langkah pembuatannya, yang pertama silakan buka file Word yang ingin ditambahkan referensi. Kemudian pilih paragraf mana yang ingin diberikan referensi. Selanjutnya pilih tab menu Reference, kemudian Insert Footnote. Nah, setelah kita mengklik Insert Footnote, maka akan muncul catatan kaki yang siap diisi dengan referensi yang kita miliki. Untuk yang terakhir ada EndNote. EndNote ini merupakan penulisan referensi yang diletakkan pada bagian akhir suatu karya tulis ilmiah, tepatnya sebelum daftar pustaka. Nah, pada dasarnya teknik penulisan EndNote ini persis sama seperti footnote. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk footnote juga berlaku untuk EndNote. Nah,
Untuk cara penulisan EndNote ini, yang pertama, membuka lembar kerja Word yang sudah berisi karya tulis ilmiah. Arahkan paragraf yang akan diberikan sumber referensi, kemudian pilih tab reference, pilih insert EndNote. Lalu kursor akan berpindah pada bagian untuk mengetik isi EndNote. Secara otomatis Word akan menempatkan isi footnote di akhir perhalaman. Nah, isi EndNote secara otomatis Word akan membuat EndNote pada akhir halaman kerja. Artinya, catatan itu berada paling akhir halaman. Kalau ada 10 lembar, berarti EndNote-nya berada di halaman ke-10 dan seterusnya. Bila tidak ingin menggunakan EndNote secara otomatis, maka kita bisa juga membuatnya secara manual dengan mencantumkan sumber tersebut satu persatu pada bagian bawah paling akhir di bab penutup. Nah, materi yang selanjutnya, aturan penulisan referensi dari berbagai sumber berdasarkan style. Yang pertama ada APA. APA kepanjangan dari American Psychological Association. Sesuai dengan namanya, APA ini banyak digunakan untuk jenis penelitian dan karya ilmiah yang meneliti di bidang psikologi dan sosial. Nah, untuk menulis referensi menggunakan APA style ini meliputi yang pertama, saat menulis di halaman daftar pustaka, ditulis secara berurutan berdasarkan alfabet, ditulis dari nama belakang penulis. Jika referensi tersebut tidak ada penulisnya, maka kita bisa menulis judulnya. Yang kedua, nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Jika referensi berasal dari sumber penulis yang sama, maka diurutkan dari tahun yang paling lama. Dan yang ketiga, setelah penulisan tahun, di belakang tahun dapat dituliskan huruf A, B, dan C. Untuk style yang kedua ada Vancouver style. Teknik penulisan daftar pustaka Vancouver style ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang meneliti bagian medis sepertinya dan kedokteran. Untuk cara penulisannya dalam kutipan teks, penulisan dalam kutipan teks Vancouver ini adalah yang paling unik. Ada beberapa aturan yang perlu diketahui. Di antaranya, yang pertama menggunakan nomor Arab 1, 2, 3, 4, bukan Romawi, yang mana nomor ini menunjukkan urutan citasi dalam teks, sehingga di daftar pustaka urutan penulisan mengikuti urutan nomor, bukan abjad. Teknik penulisan kutipan ini menggunakan Vancouver style adalah menggunakan kurung, bukan kurung siku ataupun superscript. Nah, selanjutnya, semua tanda dalam kutipan teks di atas, pilih salah satunya. Yang terpenting adalah kita harus konsisten dalam penggunaannya. Jika ingin menggunakan superscript, maka kita harus terus menggunakan format ini hingga selesai artikel yang kita buat. Nah, daftar pustaka untuk penulisan pada dasarnya sama dengan beberapa format di atas. Contohnya, nama akhir penulis, koma, inisial nama depan penulis, titik, judul artikel, titik, kota terbit, titik 2, penerbit, koma, tahun, titik, halaman rujukan. Nah, style yang selanjutnya ada humanity style. Penulisan referensi secara teknis dilihat berdasarkan bentuk karya tulis atau tulisan yang sedang ditulisnya. Apakah itu masih masuk ke ranah humanity style atau bukan? Jika masih masuk ke dalam humanity style, maka bisa menggunakan format penulisan seperti apa? Untuk MLA style, MLA ini kepanjangan dari Modern Language Association. Jenis referensi ini lebih sering digunakan untuk penulisan humanity dan di bidang bahasa Inggris. MLA ini lebih cocok digunakan untuk sumber penelitian. Terkait dengan penyajiannya, MLA style ini sengaja disusun dengan sederhana. Fungsinya memberikan kemudahan kepada penulis dalam membuat sebuah kutipan. Nah, untuk cara penulisannya, yang pertama, penulisan nama penulis
ditulis secara lengkap. Jika penulis memiliki nama depan dan nama belakang tetap dituliskan. Selanjutnya jika umumnya tahun terbit dituliskan setelah nama penulis, pada jenis MLA style ini tahun terbit justru diletakkan pada bagian akhir. Menuliskan nomor halaman kutipan dan perlu juga menuliskan kutipan kata akhir. Yang ketiga, dibolehkan menambahkan media atau format, misalnya bisa menambahkan web, cetak maupun online. Yang keempat, jika sumbernya dari online maka cukup ditulis tanggal, bulan, dan tahun aksesnya saja, tidak perlu menyertakan sumber online-nya. Style yang selanjutnya ada Chicago dan Turabian style. Chicago dan Turabian style ini lebih sering digunakan untuk penulisan sitasi di bidang-bidang tertentu seperti sastra, seni, dan sejarah. Cara penulisannya, yang pertama, penulisan untuk kutipan, nama penulis ditulis seperti daftar dalam artikel yang mana ditulis nama depan dan nama akhir. Yang kedua, sementara penulisan di daftar pustaka, penulisan nama panjang penulis di balik. Yang ketiga, menulis dalam bentuk footnote atau endnote di tiap kutipan penulisan. Yang keempat, selalu menyertakan tanggal publikasi atau tanggal terakhir diupdate. Yang kelima, untuk tulisan pendek dapat ditempatkan dengan memberikan tanda kutip di antara judul. Dan yang keenam, Chicago dan Turabian style ini ditulis dengan dua sistem pencatat, yaitu notes bibliografi yang banyak digunakan di bidang humaniora. Selanjutnya ada AMA style. AMA style ini kepanjangan dari American Medical Association. Sesuai dengan namanya, AMA style ini salah satu gaya sitasi yang banyak digunakan untuk penelitian di bidang kesehatan, biologi, ataupun kedokteran. Untuk cara penulisannya, yang pertama, penulisan referensi di daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan numerik. Yang kedua, menggunakan aturan spasi tunggal dalam daftar pustaka. Yang ketiga, penulis ditulis dari nama belakang terlebih dahulu, kemudian nama depan cukup dituliskan inisialnya saja. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat penulisan referensi dengan berbagai style. Nah, di sini kita membuat dengan yang pertama itu style apa. Di sini kita bisa memilih stylenya. Pertama kita membuka Microsoft Word, bisa Microsoft Word 2007, 2010 atau lain-lainnya. Setelah membuka Microsoft Word, kita membuka di beberapa menu ini: Home, Insert, Page Load, Reference, My Links, Review, View, dan Zotero. Di sini kita memilih bagi menu yang reference. Setelah membuka menu ini, di sini memilih stylenya. Yang pertama kita contohkan style apa. Sini apa. Nah, di sini ada terdiri dari beberapa style: apa, Chicago, GB 7714, Ghost Name Sort, Ghost Title Sort, First Element and Date, Numerical Reference MLA, SIS 02, dan terakhir Turabian. Pertama kita pakai yang style apa. Kita contohkan yang pakai apa. Nah, di sini. Setelah itu kita memilih Insert Citation. Setelah itu kita memilih Add New Short. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, di sini kita akan mengedit, memasukkan referensi-referensi yang kita gunakan. Pertama di type of sort, kita bisa memilih dari mana kita
mendapatkan referensi kita itu. Misalkan dari buku kita memilih book sections, atau kita bisa dari jurnal, kita bisa pilih jurnal artikel dan lain-lain. Sini saya contohkan kita mengambil dari sebuah buku. Nah, selanjutnya author ini siapa penulis buku itu. Lalu di sini kita mengedit kita masukkan sebuah buku dengan judulnya, saya tadi dapat itu metodologi penelitian kuantitatif, yang mana penulis buku ini adalah Prof. Ma'ruf Abdullah. Untuk penulisannya kita bisa balik namanya, dan untuk gelar beliau tidak perlu kita tulis, kita langsung saja ke Ma'ruf Abdullah, tapi kita balik terlebih dahulu. Berarti kita ketik Abdullah Ma'ruf. Setelah itu kita pilih detailnya itu judul buku tadi kita mencontoh metodologi penelitian kuantitatif. Nah, sudah. Years. Selanjutnya kita pilih menu yang di bawahnya, years itu tahun terbit buku. Years, tahun terbitnya tahun berapa ya? Terbit buku tahun 2015. Kita masukkan di years-nya 2015. Setelah itu di city itu kota di mana tempat terbitnya buku yang kita masukkan. Di Banjarmasin. Kita masukkanlah di sini Banjarmasin. Banjarmasin. Nah, setelah itu publishernya atau penerbit bukunya tersebut kita masukkan juga. Penerbit bukunya itu
Aswaja Presindo. Nah, kita masukkan juga lah di publisher sini Aswaja Presindo. Nah, setelah itu kita pilih oke. Nah, akan keluarlah ini. Di sini kita bisa. Nah, ini dia ini untuk kita menuliskan in note atau body note. Nah, ini akan keluar. Dan untuk kita menulis di daftar pustakanya, kita bisa memilih di menu ini bibliografi. Kita klik yang tanda panah ke bawah ini, arah ke panah ke bawah ini, kita klik. Nah, di sini keluar. Kita pilihlah yang ini. Yang pertama saja kita pilih. Nah, inilah nanti akan keluar di daftar pustaka yang kita buat. Ini bisa kita hapus saja ya. Nah, inilah nanti untuk referensi untuk daftar pustaka. Daftar pustaka ini untuk menuliskan in note, body note. Tapi kalau kita untuk menginsert footnote, kita bisa memilih di menu ini yang insert footnote. Caranya sama, kita memasukkan ini tadi penulis buku, tahun terbit buku, judul buku, kota terbit, dan penerbit buku. Tapi bedanya di insert footnote ini, untuk kita menuliskan footnote ini, kita menuliskan halaman dari halaman berapa kita mendapatkan referensi yang kita masukkan ke dalam karya ilmiah kita itu. Baiklah, mungkin itu tutorial untuk membuat referensi dengan style apa. Selanjutnya caranya untuk dengan style yang berbeda, kita bisa memilih di menu yang style ini style, kita bisa merubah stylenya apa kita ingin menggunakan style apa, Chicago, MLA, Sista, atau Turabian. Caranya sama saja. Setelah kita memilih style ini, berbagai style ini yang kita ingin gunakan ke dalam sebuah karya ilmiah kita, setelah itu barulah kita masukkan, kita pilih lagi di insert citation. Mungkin hanya itu tutorial yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial membuat referensi dengan berbagai style dengan versi Mendeley. Selamat menyaksikan. Nah, di sini sudah banyak artikel, penelitian, buku, dan sebagainya yang sudah aku cari dan sudah aku kumpulkan, sudah aku masukkan ke dalam aplikasi Mendeley aku. Itu sudah banyak ya. Oke, jadi untuk mencari referensi dan juga memasukkan referensi ke dalam aplikasi Mendeley ini ada dua cara secara garis besar, yaitu ada secara manual dan juga otomatis. Nanti yang otomatis ini ada beberapa cara juga ya, nanti aku jabarkan satu-satu. Aku sekarang kasih tahu dulu bagaimana cara secara manual. Ini aku udah masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Ini kita klik yang segitiga ke bawah yang di bagian add.
Nah, ini ada beberapa pilihan, yaitu add files. Jadi kita misalkan mempunyai file artikel, kita nanti bisa memasukkannya melalui ini, menu add files. Kalau punya folder, berarti memasukkannya melalui menu add folder. Kalau watch folder, berarti kita ingin melihat terlebih dahulu foldernya atau filenya gitu. Nah, yang terakhir ini adalah add entry manually. Jadi kita memasukkannya secara manual nih. Kita coba klik ya. Nah, ini untuk memasukkan secara manual itu seperti ini. Kita pilih dulu bagian tipe. Ini ada banyak banget, ada buku, ada komputer program, film, dan sebagainya ya, termasuk jurnal artikel juga ada. Contoh misalkan buku. Nah, di sini kalian masukkan aja secara manual. Judulnya apa, penulisnya siapa, tahunnya berapa, page-nya berapa, ini sinopsisnya masukin. Termasuk yang sampai terakhir seperti kotaknya dari mana, edisi berapa, editornya siapa, terus publisher, ini PT-nya, perusahaannya masukin, kalau ada URL masukin juga, dan diisi semua pokoknya sampai terakhir. Kalau kalian sudah selesai mengisi, kalian bisa klik save. Nah, karena sekarang aku tidak mengisi ya, jadi aku klik cancel aja. Oke, seperti itu ya untuk yang cara manual. Setelah tadi secara manual, aku mau menunjukkan cara memasukkan melalui file. Caranya klik yang segitiga ke bawah, add files. Kalian pilih mana, misalkan aku mau memasukkan jurnal artikel ini. Pilih open. Kalian tunggu sampai 100 tadi ada ya. Nah, ini nih filenya, kita coba klik ya. Nah, di sini akan secara otomatis semuanya udah dimasukin, termasuk judul, penulis, nama jurnalnya, abstraknya, sampai semuanya tuh sudah terisi secara otomatis. Sekarang kita coba membuka file dari jurnalnya. Artikelnya sama nggak sih isinya gitu. Nah, ini adalah jurnalnya tuh, sama persis ya. Ini judulnya The Effect of Pubbing on the Social Interaction. Kita coba lihat tuh, sama ya, penulisnya juga sama. Oke, seperti itu untuk cara memasukkan otomatis melalui file. Nah, kalau secara otomatis melalui online juga ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan Google Scholar. Kita masuk ke Chrome, aplikasi browser, kalian masuk ke Google Scholar. Ini contoh memasukkan atau mencari referensi melalui online ya, secara otomatis. Yang pertama Google Scholar, kita masuk. Nah, di sini udah masuk, kalian cari, misalkan kalian ingin mencari artikel tentang pendidikan karakter misalkan. Nah, ini banyak banget ya artikelnya, misalkan kalian mau yang mana gitu. Kalian bisa pilih. Misalkan ini aku pengen milih ini pembentukan karakter melalui pendidikan agama Islam, kita klik aja di situ. Ini sedang menunggu. Nah, ini kita masuk ke halaman dari jurnalnya ya. Nah, selanjutnya kalian pilih yang ini, PDF. Nah, cara memasukkan ke dalam Mendeley adalah dengan cara mengetik ini icon dari Mendeley Importer. Nah, di sini ada artikelnya tuh kan, sama persis judulnya View of Pembentukan. Ini pembentukan no ya, sama. Kalian klik ini Add to Mendeley. Tunggu. Nah, ini sudah dimasukin berarti ya. Nah, ini cara pertama ya, memasukkan melalui Google Scholar. Yang kedua adalah melalui Google Books. Jadi sini kita klik aja Google Book. Tunggu, kita cari nih Google Book. Di sini udah masuk, misalkan kalian pengen mencari buku pendidikan karakter. Nah, di sini banyak banget bukunya, misalkan aku pilih yang ini, yang pertama. Kita tunggu. Nah, ini udah masuk ke halaman bukunya. Nah, caranya seperti tadi, kita klik yang icon Mendeley Importer. Di sini ada pilihannya tuh. Ini kan belum di checklist ya. Kalau yang artikel tadi udah otomatis terchecklist. Kalau ini belum, sehingga kita perlu mencecklistnya. Setelah itu kita klik Add to Mendeley. Oke, ini berarti sudah.
Cara kedua ya melalui Google Book. Nah, cara yang ketiga adalah melalui web dari Mendeley-nya langsung. Nah, coba kita masuk ke Mendeley-nya di sini. Ini aku udah memakai akun aku ya, ini Lulu. Nah, kita bisa menggunakan menu search atau sama nih, ini juga sama nih menu search. Contohnya aku ini mencari pendidikan karakter. Kita klik search di sini. Nah, di sini banyak banget artikelnya. Kalian bisa cari, lihat-lihat mana yang sesuai dengan yang kalian cari. Nah, sebagai contoh aku pengen menambahkan ini manajemen pendidikan karakter. Kita klik. Nah, di sini ada banyak informasi yang disajikan, ada judul, ada jurnal, terus ada abstrak, ada yang lainnya tuh, ada doi. Nah, kalian bisa misalkan pengen mendownload, ini kalian bisa klik di sini view PDF, atau kalian pengen menambahkan ke Mendeley-nya, kalian bisa klik ini add to Mendeley. Tunggu sampai tulisannya seperti ini. Ini artinya sudah dimasukin. Nah, ini adalah beberapa cara untuk mendapatkan referensi-referensi. Sekarang kita masuk ke Mendeley-nya. Nah, di sini 3 referensi tadi yang aku cari secara online itu belum masuk ya. Belum masuk. Cara memasukkannya adalah kita merefresh aplikasi Mendeley kita dengan cara ini klik sinkron. Kita klik di situ. Dan di sini ada proses yang warna hijau ini sampai 100. Kalau sudah 100 artinya sudah terupdate. Nah, sekarang kita coba cari. Di sini ada keterangan waktu, jamnya ya. Ini ada 3 artikel yang tadi kita tambahkan. Kita coba lihat satu-satu. Tuh, di sini informasinya sudah terinput secara otomatis dan juga lengkap. Semuanya sama ya, tuh. Begitulah caranya. Oke, sekarang aku mau kasih tahu bagaimana caranya membuat footnote, endnote, kutipan seperti itu. Oke, di sini sudah ada contoh tulisan, jangan diambil serius, ini cuma contoh doang. Oke, misalkan kita ingin menambahkan kutipan di sini. Ya. Kita enter dulu, lalu kita masuk ke referensi dan kita klik insert citation. Nah, kita bisa klik go to Mendeley. Jadi misalkan kita sudah memasukkan referensi kita ya ke aplikasi Mendeley seperti tadi sebelumnya yang sudah kita lakukan. Jadi kita klik aja nih go to Mendeley. Nah, kita pilih mana artikel mana yang ingin kita masukkan. Misalkan kita ingin memasukkan ini, manajemen pendidikan karakter. Kita klik di sini. Tuh, pastikan ininya munculnya ini ya, jangan sampai munculnya ini yang kedua. Jadi misalkan kita mau memasukkan ini harus klik ini dan pastikan judulnya ini. Kita klik ini, lalu kita klik ini yang tanda kutip yang tulisannya cite. Kita klik di sini. Kita tunggu formatting citation. A few moments later. Maaf ya, tadi aku habis ganti software Mendeley-nya karena sempat error. Nanti aku sharing juga deh, dibikin video baru tentang errornya Mendeley. Ngomong-ngomong, ini tampilannya beda ya karena aku ganti software, tapi sama aja kok ininya nama-nama dan juga fungsinya. Nah, ini udah keluar seperti ini. Ini adalah endnote ya, dinamakan endnote. Nah, kalau kita mau bikin footnote gimana sih? Nah, kalau membuat footnote juga gampang banget. Ini tinggal kita ganti saja stylenya. Nah, di sini ada style. Nah, kalau saat ini kita menggunakan style yang American Psychological Association. Nah, untuk membuat footnote juga menggunakan style ya. Bisa menggunakan style yang ini, Modern Humanities, atau kita bisa ini, More Style. Jadi kita download lagi style yang lain, kita pilih di menu Get More Style. Kita klik Turabian ya. Turabian. Nah, yang tadi itu 2, jadi Turabian itu ada 2. Ada yang Turabian 9, ada Turabian yang 8 yang full note. Kita install saja dua-duanya. Nah, untuk yang membuat footnote nanti kita coba menggunakan yang full note ya. Kita klik down. Jadi kita tinggal ubah-ubah saja pakai manapun ya. Coba kita satu-satu. Ada yang misalkan pakai yang Chicago kayak gitu. Ada yang natur tuh jadi angka 1.
ada yang modern language tuh, jadi namanya doang. Pokoknya kayak gitu. Jadi di sini kalian coba aja satu-satu dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, selanjutnya aku mau kasih tahu bagaimana sih kalau kita ingin memunculkan daftar pustaka otomatis. Kita scroll ke bawah, hanya di lembar selanjutnya. Nah, ini lembar selanjutnya. Kita buat saja judul daftar pustaka. Nah, setelah itu kita masuk ke reference, kita klik insert bibliography. Nah, di sini akan secara otomatis ya kayak gini. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan kutipan lagi? Kita ke atas lagi, contohnya kita ingin menambahkan kutipan di belakang sini misalkan ya. Kita seperti tadi, insert citation, go to Mendeley, pilih mana, misalkan mau yang ini. Lalu kita pilih site, kita tunggu. Nah, ini udah keluar ya sama. Dan nanti di daftar pustakanya tuh otomatis akan tertambah tanpa kita harus merefresh ya. Terus kelebihannya kalau kita menggunakan Mendeley ini, dia itu otomatis juga mengurutkan sesuai abjad. Paling terakhir kita itu perlu menyesuaikan lagi nih kayak ini jenis hurufnya, misalkan, terus kayak fontnya, terus kayak rata kanan kiri, misalkan kayak gitu. Nah, itulah tutorial menambahkan referensi versi Mendeley yang bisa saya berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, pada video yang terakhir ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat referensi dengan berbagai style versi Zotero. Sebelumnya, sebelum kita memulai membuat sebuah referensi dengan menggunakan Zotero, kita harus memiliki aplikasi Zotero. Di sini saya sudah mempunyai atau mendownload aplikasi Zotero di ini tandanya kita sudah memiliki Zotero di dalam laptop atau komputer yang kita miliki. Nah, untuk mendownloadnya itu kita bisa mencarinya di Google Chrome laptop kita atau aplikasi apa yang biasa kita gunakan untuk membuka jejaringan internet di laptop. Nah, baiklah, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Sebelumnya kita juga harus membuka sebuah aplikasi Microsoft Word yang biasa kita gunakan di dalam setiap kita membuat sebuah karya ilmiah atau yang biasa kita gunakan. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Word 2007. Nah, setelah membuka Microsoft Word 2007, maka akan keluar beberapa menu yang terdiri dari Home, Insert, Page Layout, Reference, My Links, Review, View, dan Zotero. Nah, kalau kita ingin membuat referensi dengan menggunakan Zotero, maka kita membukanya atau memilih ini menu yang Zotero ini. Kita klik. Nah, keluar beberapa menu terdiri dari edit citation, edit bibliografi, dokumen preference, refresh, unlink citation. Nah, di sini jika kita ingin membuat sebuah footnote atau body note atau endnote dalam sebuah
karya ilmiah yang akan kita buat, kita memilih menu yang edit citation. Kita klik edit citation. Nah, akan keluar menu ini, Zotero Document Preference. Di dalamnya terdiri dari beberapa komponen. Citation style terdiri dari citation style. Di sini kita berguna untuk memilih style-style yang akan kita gunakan dalam sebuah karya ilmiah yang akan kita buat, atau tugas-tugas di makalah, atau untuk skripsi kah atau apa. Di sini kita bisa memilih beberapa style. Di sini terdiri dari banyak style. Salah satunya American Semisal Association, American Medical Association, American Political Science Association, American Psychological Association atau APA. Nah, kita coba pilih ini. Nah, ini. Yang pertama kita menggunakan APA. Citation style APA. Kita oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah itu akan muncul kotak dengan garis merah ini. Kita pilih ini panah kecil ini di samping huruf Z ini. Kita pilih classic view. Nah, sebelumnya kita harus memasukkan file dokumen referensi yang kita telah dapat di internet, bisa berupa jurnal, buku, atau artikel. Di sini saya sudah memasukkan beberapa file. Nah, sini kita mencontohkan, saya mengambil artikel dengan judul keefektifan model pembelajaran. Kita klik ini, kita pilih page-nya. Semisal page-nya halamannya 13 sampai 15. Kita oke. Nah, ini akan muncul Zulfa et al 2020 dengan halaman 13 sampai 15. Nah, ini kita bisa gunakan untuk body note. Nah, jika kita ingin menggunakan footnote, kita bisa memilih menu tadi yang edit citation. Setelah itu klik panah kecil ini, classic view.
Nah, jika kawan-kawan ingin membuat sebuah footnote, maka kita bisa memilih ini tadi, menu dokumen reference. Nah, kita kalau untuk footnote kita menggunakan style Chicago Manual of Style 17 edition full note. Nah, kita pilihlah ini style ini. Nah, setelah itu akan muncul display citation as footnote. Kita pilih, jika kita ingin membuat footnote, kita pilih yang footnote-nya. Jika kita ingin membuat endnote, kita pilih yang endnote-nya. Nah, sini kita pilih, kita oke. Nah, akan muncul jika ingin membuat footnote, maka akan muncul ini di halaman bawah, di halaman paling bagian bawah untuk membuat footnote. Nah, kita kembalikan lagi. Di sini misalnya kita membuat sebuah penjelasan media pembelajaran. Ini media pembelajaran bla 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 bla. Nah, kita ingin membuat referensi atau catatan kaki footnote dari penjelasan yang kita telah jabarkan tadi. Maka kita memilih edit citation tadi dan memilih style yang ingin kita gunakan. Setelah itu akan muncul, setelah itu kita pilih footnote. Jika kita ingin membuat catatan kaki, footnote kita pilih, maka akan muncul di bagian halaman ini, bagian bawahnya seperti ini. Dia akan otomatis langsung. Jadi tugas kita hanya memasukkan artikel atau buku yang sudah kita download di internet. Nah, jika kita ingin membuat endnotes, nah, jika kita ingin membuat endnote, kita klik dokumen preference, maka akan keluar menu ini. Kita memilih di display citationnya di endnote. Kita oke kan? Dan stylenya kita pilih ini, Chicago Manual of Style 17th edition full note. Kita klik oke. Kalau kita memilih endnote, maka akan muncul ini huruf I ini. Kalau footnote tadi kan angka 1. Nah, kalau kita milih endnote, yang akan muncul I, huruf I kecil ini. Nah, itu. Selanjutnya untuk membuat daftar pustaka dari penjelasan tadi, bisa kita pilih menu yang edit bibliografi ini. Kita klik, akan muncul kotak merah seperti ini. Kita pilih ini nih, panah kecil ini,
classic view. Nah, kita masukkanlah dari mana kita artikel mana atau sumber referensi kita yang mana yang kita masukkan dalam tugas atau dalam karya ilmiah yang kita buat. Nih, kita oke. Nah, untuk membuat daftar pustakanya, kita buat dari daftar pustaka ini. Kita memilih nih menu yang edit bibliografi. Kita pilih, kita akan kita oke. Nah, maka akan langsung otomatis masuk ke daftar pustakanya. Ini tadi daftar pustaka ini kita dapatkan dari ini tadi, citasion tadi, dari mana kita mengutip, dari mana kita mengambil sumber referensi kita tuh. Jadi kita langsung saja memilih di edit bibliografi ini, maka akan otomatis masuk ke dalam daftar pustaka. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan contoh. Jika ada yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.